Tidak Pak, tidak semuanya ada oknum. Cuma kadang-kadang oknumnya terlalu banyak, sehingga sulit untuk membedakan mana yang oknum, mana yang bukan. Mafia peradilan, saya kira pilihan penyidik, pilihan jaksa dan sebagainya, itu juga hal yang lain. Belum lagi mafia pajak dan mafia-mafia lain. Ini modus korupsi yang tentu kita harus cermati, dan ini urusan penegak hukum. Lanjut. Pemberantasan korupsi di seluruh dunia itu ada dua yang penting ya, karena penyebab korupsinya juga dua. Yang pertama, corruption by need, korupsi karena kebutuhan; corruption by greed, korupsi karena keserakahan; atau petty corruption, korupsi kecil; atau grand corruption, korupsi besar. Tentu dua-duanya hidup di semua negara, ya, termasuk di Amerika, bahkan di Skandinavia sekalipun. Derajatnya saja yang berbeda. Nah, grand corruption obatnya adalah penindakan hukum, ya. Ditangkap, disidik, dituntut, dihukum. Sementara corruption by need itu lebih karena kebutuhan, karena terpaksa, karena gaji kecil, karena penghasilan tidak cukup, karena harga-harga barang naik dan sebagainya. Nah, untuk yang corruption by need, tentu pencegahannya bukan dengan penindakan, tapi dengan pencegahan. Itulah yang disebut dengan reformasi birokrasi. Kalau ini nggak kelihatan ya, kepercayaan publik ini kalau tidak salah isinya ya. Kita tidak bisa tidak untuk melakukan reformasi birokrasi karena tuntutan zaman. Ada globalisasi, revolusi telekomunikasi, demokrasi, desentralisasi, open government. Saya kira Kota Balikpapan sedang merintis juga hal itu. Kelas menengah yang semakin tebal, kemudian masyarakat yang sudah semakin terinformasikan, kemudian aktivitas sosial, kemudian partisipasi civil society, warga kota, dan juga mengerucutnya norma-norma dan nilai-nilai yang menuju hal yang baik dan sebagainya menjadi satu dalam satu kantor. Itu juga upaya tersendiri, tentu dengan kepemimpinan yang tegas mestinya bisa. Yang mereka masih belum itu STNK aja masih di provinsi. Ada di polisi dan provinsi, dan ya polisinya masih belum ridho untuk bergabung di situ kan kali ya. Entah alasan tentunya. Tapi itu saja yang menurut mereka belum. Kalau Jakarta ya saya kira sih dengan Ahok dengan Jokowi sih sudah banyak perbaikannya. Pelayanan publik di kelurahan sudah lebih baik, KTP malah ada yang memang rada ekstrim sih. Begitu kagetnya dia ngurus KTP cuma berapa 1 jam selesai, kemudian dia ambil, dia balik lagi, lupa ngasih duit katanya. Nah, tapi kemudian dia batalin, oh dia kudu pakai duit, cuman dia sempat balik lagi karena belum sempat ninggalin duit. Untung dia sadar nggak ninggalin duit. Jadi ada secara ekstrim hal-hal cerita seperti itu. Jadi paling tidak KTP sudah jauh lebih baik lah. Sragen dulu pernah bagus, tapi sudah ditinggalin jadi Wagub, nggak tahu, belum termonitor lagi. Surabaya bagus sekali, lebih bagus dari Jogja katanya, tapi saya belum pernah kesana. Yang sudah saya lihat itu dan tes itu Jogja. Wali, saya izin Pak Wakil, menarik, walaupun saya tadi mohon maaf agak terlambat dengan Pak Wakil menerima tim BPKP Pak. Ya. Kebetulan secara simultan dalam 3 minggu ke belakang ini memang Kota Bandung menarik untuk disikapi barangkali ketika dari BPK dan BPKP sama-sama sedang meneliti tentang yang saya sampaikan tadi. Ini ada irisannya dengan reformasi birokrasi. Artinya concern di pelayanan publik. Karena memang kita nomor 12 ya kalau tadi dibandingkan yang disampaikan tadi Bapak tadi Jogja yang cukup luar biasa memang. Padahal kalau kita melihat SDM kita kurang apa ya. Tetapi kami melihat bahwa ada sesuatu yang memang harus kita dobrak adalah behavior attitude itu. Jadi behavior attitude perubahan perilaku ini yang tadi Bapak mengatakan lebih kepada tatanan bagaimana mereform birokrasi dengan sistem. Pak Wali dalam 1-2 minggu ini giat dengan pendekatan IT sebagai alat pengawasan pengendalian. Dan termasuk mungkin baru tahun 2014 kita juga
tidak hanya seperti tadi Bapak Sumedang menempel di kelurahan, Pak. Kami akan mengonlinekan dengan website, karena dulu yang gaptek tetap teknologi, sekarang dipaksa oleh Pak Wali dengan Twitter, dengan WhatsApp, dan dengan sistem-sistem yang lain. Saya pikir ini juga salah satu cara bagaimana mereformasi birokrasi tadi Pak, dari sisi pendekatan IT. Apa yang disampaikan Bapak tadi memang ada item-item, tidak ada pilihan, terlebih dengan dikaitkan dengan tantangan masa depan yang memang sangat luar biasa, dan Bandung salah satu kabupaten kota setingkat kota yang sebetulnya sayang kalau kita tidak mereformasi di birokrasi. Esensinya seperti yang Bapak katakan, bagaimana sekarang birokrasi tidak lagi ingin dilayani, tapi lebih mengedepankan tentang satisfaction, yaitu lebih mengedepankan tentang melayani masyarakat. Yang memang agak sulit karena memang mungkin sudah budaya, Pak, seperti yang tadi Bapak contohkan. Di Jakarta dia baru sadar belum memberikan sesuatu. Mungkin itulah budaya ciri khas budaya, apalagi orang Bandung terkenal balager aja, Pak. Nah, tapi ini barangkali mudah-mudahan ini menjadi satu momentum melakukan sebuah terobosan dengan reformasi birokrasi. Karena masyarakat atau pemerintahan yang baik ketika birokrasinya juga menjadi baik. Dan oleh karena itu saya terima kasih hari ini mendapat satu pelajaran yang sangat luar biasa. Walaupun saya sepintas, tapi saya melihat ada sebuah keinginan, dan ini momentum yang sangat baik ketika satu sistem pemerintahan yang baru. Karena kami selalu mengatakan ketika birokrasi itu akan kuat ketika di politiknya juga kuat. Nah, Bandung saat ini masa transisi, masa era pergantian pemerintahan yang diawali dengan perubahan politik. Mudah-mudahan dengan model reformasi birokrasi yang Bapak sampaikan, memang roadmap 25 tahun yang dari Menpan juga kami sudah membaca, Pak, menerima, tapi ini akan mudah-mudahan ini lebih menguatkan pemerintah kota ke depan. Saya kira itu. Masih ada gangguan dari tim sukses, dari tim itu. Oleh karena itu Pak Wali dan Pak Wakil, nanti malam saya akan menemui tim relawan dengan bantuan Pak Ipong. Saya akan mengingatkan mereka untuk tidak mengganggu dalam pengertian negatif. Karena membantu orang yang mereka dukung bisa dilakukan dengan banyak cara. Tidak harus dengan mengganggu mereka. Biarkan mereka konsentrasi pada tugas. Tanpa gangguan mereka aja DPRD udah pasti mengganggu. Dan DPRD juga Anda jangan menganggap enteng, karena DPRD menganggap Anda yang menghabiskan anggaran, Anda lebih banyak mencurinya dari saya. Saya kan mencurinya cuma dikit. Ujung-ujungnya kan saya minta ke Anda juga. Jadi kecurigaan ini yang harus dihilangkan. Jadi kecurigaan itu kan muncul dari persepsi. DPRD kan cuma menyetujui anggaran. Karena yang habisin anggaran kan kalianlah yang berpotensi mengkorupsi ini. Nah, yang begini-begini ini hanya bisa beres kalau komunikasinya jalan. Mulasi ke tukang gado-gado jeung masinis. Benar-benar satu bahasa. Oke Pak, kalau Bapak ingin meyakini bahwa kami tidak mengkorupsi APBD, apa yang Bapak mau? Tapi Bapak juga jangan nyuntik, jangan nitip, jangan itu, jangan ini. Saya kira soal kesepakatan aja. Memang susah, karena masing-masing punya agenda sendiri, punya utang budi, punya ini, punya ini. Tapi dengan komunikasi mestinya bisa. Apalagi dengan kesepakatan bahwa kita semua bekerja untuk Bandung juara dalam waktu 5 tahun paling lambat, potensinya ada. Saya pikir mestinya mereka juga bisa paham. Kadang-kadang karena tidak dimulai, maka tidak terjadi dialog itu. Saya kira Pak Wali mampulah. Hari ini kita mendapat 1-2 inspirasi. Pada dasarnya tidak ada yang berubah, yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Kayak gitu kan sering saya sampaikan. Siapa yang selalu ikut perubahan umurnya panjang. Jadi setiap saat kita harus bertanya pada diri kita, perubahan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Nah, saya titip rumus ATM, ya. Itu kenapa orang Cina hebat, karena pakai rumus ATM. ATM itu singkatan amati, tiru, modifikasi. Dalam dunia desain, jadi orang Cina dulu ada pesawat pengintai Amerika jatuh di laut di Cina. Orang Cina diambil, tapi sebelum dikembalikan ke Amerika dipurut tulangnya hiji-hiji.
kemudian dicontek, difoto semuanya, baru dikembalikan ke pemerintah Amerika dalam bentuk perintilan, bukan pesawatnya. Dan sekian tahun kemudian Cina punya itu. Nah, dengan konsep yang sama juga, kalau bingung kudu berinovasi kumaha, pakai rumus ATM. Jadi maksud saya dalam setahun lihat semua kota yang urusan bapak-bapak dianggap mereka paling juara. Kalau tadi 10 menit bisa keluar office planning, ya udah di Starchip ATM kan metodenya Jogja. Kalau Jogja bisa, kenapa kita enggak? Nah, dengan rumus begitu mudah-mudahan ada selalu perubahan. Yang kedua, sudah bukan zamannya lagi semua gagasan datang dari pimpinan. Saya akan memberi reward, bahkan sudah ada di programnya ya, reward untuk ide terbaik dari staf Pemkot. Mau itu rewardnya dari tukang sasapu di dinas taman, atau dia rewardnya idenya datang dari kepala dinas, sama saja. Selama idenya memperbaiki pelayanan publik, gitu ya, itu kita akan hargai. Ambil contoh Pak Eri ya, saya harus menghargai juga Camat Sumur Bandung ya. Salah. Bandung Wetan yang di mana Taman Sari menggagas paperless, jadi untuk disposisi nggak usah pakai kertas. Saya masih pakai kertas karena masih mewarisi. Tapi di Bandung Wetan idenya ya dari beliau dengan timnya di internal kecamatan itu, ya udah bagus kan. Saya minta semua kecamatan dan dinas-dinas ikuti paperlessnya Bandung Wetan. Nah, ini maksudnya, jadi ide datang dari siapa aja. Kata Einstein kan selalu bilang, imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dihadirkan untuk menjawab imajinasi. Kenapa apel runtuh ke bawah bukan ke samping, gitu kan, dan seterusnya. Nah, saya berharap 5 tahun ke depan PNS Kota Bandung menjadi PNS yang rajin berimajinasi. Imajinasi dalam artian terus berpikir apa gagasan baru hari ini yang keren, yang maka caranya adalah selain ATM, kunci ATM itu sebelumnya adalah observasi, membaca. Dalam Islam kan ada Iqra. Maksudnya Iqra tidak hanya urusan membaca teks, tapi membaca dunia juga. Jadi rajin-rajin nge-google. Maka level kepala dinas camat mah harus punya iPad harusnya. Ya, nanti dianggarkan. Nah, supaya dalam diskusi kita bisa langsung nge-google. Oh, maksud Pak Wali itu iya. Kayak ayun-ayunan buat halte bis gitu, dan seterusnya. Ini nggak boleh gaptek lagi. Jadi saya tanya, Pak punya Twitter? Abdi mah ada semua HP. Itu orang nggak bisa ngikut perubahan zaman, susah. Jadi kuncinya mengobservasi. Observasi itu tadi ke Jogja, kemudian lakukan ATM di Jogja, lihat Google, lakukan ATM via Google dan seterusnya. Ide saya juga banyak, sekian persennya itu mengamati pribadi dan mengamati dari luar. Nggak ada yang betul-betul 100% orisinil dari bertapa keluar ide, semua hasil pengamatan. Ya. Maka itu. Nah, kami sebagai pimpinan akan mendukung semua upaya-upaya terhadap perbaikan ini. Aduh Pak, saya diteror kejaksaan, kepolisian, LSM. Disitulah peran kami mendukung dan membantu Bapak Ibu. Kalau polisi, saya levelnya bisa ke Kapolda menelpon, kasarnya begini. Kalau harus ke Kapolri, sebagai pimpinan saya upayakan sampai Kapolri. Kalau memang level permasalahannya tidak bisa diselesaikan di level-level jabatan tertentu. Pak Ima backingan militer, ya ada Pomdam gitu. Kalau urusan militer yang nge-backingin reklame gitu. Dan seterusnya semua ada hierarkinya lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau ada gangguan-gangguan itu selesaikan dulu sendiri. Pada saat tidak bisa, kepemimpinan kami 5 tahun ke depan sangat terbuka. Itulah kenapa kita ada WhatsApp. Jadi Pak Eri kita punya WhatsApp group.
Imun sekali pesan semua sampai, bahaya kan? Saya capture fotonya, saya taruh ke WhatsApp pimpinan, gerak tim dari Damkar dan Pertamanan, sejam beres masalah. Nah, maksud saya proses perbaikan reformasi pelayanan publik sekarang sebenarnya sudah berlangsung, ya. Masih tertatih-tatih karena semua sedang menyesuaikan. Tapi poinnya adalah, wah gagayaan cina dinas pakai Twitter, Twitteran yang lain gawe gitu kan. Nah biasa dalam perubahan selalu ada suuzon malo bah. Gitu. Tapi manfaatnya sangat banyak. Sekarang BKD nerima laporan, ada lurah ini ngutip KTP sekian rupiah, ini kan sekarang susah untuk berbuat jahil itu atau hal-hal negatif. Karena warga dengan teknologi dengan mudah melapor. Dan kami sebagai pimpinan juga mudah untuk memverifikasi dengan cepat. Ya, dari sisi itu. Nah, tapi yang dimaksud Pak Eri di sini, saya meminta di setiap rapim ya, tiap minggu tidak hanya kita ngasih arahan, tapi sekali-kali saya ingin mendengar, Pak Wali, saya punya ide untuk perbaikan di rumah sakit saya. Pak Wali, saya punya gagasan untuk urusan lingkungan, pajak dan sebagainya. Saya ingin terjadi perbincangan seperti itu. Jadi pada saat itu terjadi, saya yakin itu dilakukan, kultur berubah untuk kebaikan, teori ATM dilakukan tadi ya, sampai akhirnya kita kumpulan pelayanan publik yang semua juara hiji gitu. Bahkan Singapura sendiri ya, Singapura itu penduduknya hampir sama dengan Bandung, kurang dari 3 juta kalau tidak salah. Oke lah, Singapura kaya raya sesuai kapasitasnya, tapi logikanya dengan pelayanan mereka populasi segitu dengan Bandung itu sebenarnya apple to apple, jadi ukurannya hampir sama. Dan kalau kita lihat penelitian majalah New York Times terbaru ya, masa depan dunia itu bukan di negara lagi tapi di kota. Jadi ada tulisan the end of state gitu, jadi negara lama-kelamaan akan kehilangan gripnya ya, semua akan basisnya kota. Wah orang weh itulah kasar nama diterjemahkan bahasa Sunda. Jadi Bandung pun sama. Jadi gimana Bandung lah kasar nama gitu ya, sambil pelan-pelan tentunya ada aturan-aturan yang friksi. Jangan-jangan pusatnya yang nggak inovatif aturannya, kita udah 2 langkah melompat, aturannya masih 2 langkah di belakang. Kalau itu terjadi, nah kami sebagai pimpinan akan mengkomunikasikan ya, seperti tadi kita diskusi Pak Ridwan, nanti ini berbenturan dengan dirjen kita ngomongin RUTR. Menurut saya RUTR Bandung ini belum juara. RTRW maaf. RDTR kita akan kita obrak-abrik dalam arti positif untuk kelasnya kelas internasional. Pada saat disandingkan ke RTRW, pada ternyambung. Nah menurut aturan dirjen nggak boleh katanya diubah kalau belum 5 tahun dan seterusnya. Nah bagi saya daripada mengalah dulu RDTR ini menjadi kelas biasa-biasa aja gara-gara kalimat itu, ya saya mending RDTR-nya juara dulu, baru kami pimpinan berjuang ke dirjen ngobrol kira-kira kan mungkin aja ternyata boleh karena demi perbaikan kualitas kan. Nah maksud saya begitu, jadi Pak Budan juga sama, pada saat di level dinas agak mentok inovasi yang luar biasa, kami sebagai pimpinan masih punya kapasitas untuk berkomunikasi dulu ke level. Pada saat di atas ya kami berjuang, karena tadi masa depan kalau pakai teori New York Times itu, masa depan dunia ada di kota. Jadi semua inspirasi datangnya bukan dari negara lagi. Maka jangan-jangan tadi peraturan-peraturan level pusat lah yang mungkin sudah jadul gitu dengan langkah-langkah kita. Ya itu mah dinamika. Saya kira itu penyemangatnya ya. Jadi saya menunggu gagasan-gagasan imajinasi dari bapak-bapak, baik camat, kepala dinas gitu kan. Saya akan menghargai, kita akan menghargai gagasan-gagasan itu. Silahkan lakukan reformasi. Kita berada di tahap transisi. Di tahap transisi banyak orang terganggu, lakukan dengan niat baik. Pada saat ada masalah tidak terselesaikan, kami akan turun membantu 100%.
Saya kira itu penyemangat dari kami selaku pimpinan. Ketika saya mendengar tadi paparan dari Pak Eri dan dilengkapi oleh pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Ibu Nina, terbesit dalam pikiran saya bahwa setiap ada orang hamba Allah ingin membuat sebuah kebaikan dan sebuah tatanan, itu pasti sunatullahnya, dipastikan sunatullahnya akan berhadapan dengan berbagai persoalan. Yang jadi persoalannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita yang sekarang ingin membuat perubahan di Kota Bandung ini bisa konsisten, mau siap konsisten atau tidak? Nah, pertanyaan itu sebenarnya. Saya ingin memberikan pertanyaan ini kepada diri saya, khususnya sebagai wakil wali kota dan Pak Wali, kita semua yang ada di Kota Bandung. Persoalannya, apakah kita mau enggak berjalan di atas koridor yang sudah kita tahu tadi, bahwa pasti kita menghadapi berbagai persoalan. Mumpung sekarang ini masih hari tasyrik, saya ingin sedikit mengingatkan saja kepada diri saya khususnya, kalau manfaat mangat sama. Di hari tasyrik ini kita sampai hari Jumat besok, tasyrik pertama, 2, 3, 4, kita sedang diingatkan oleh Allah SWT bila kita akan sebuah keteladanan Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim alaihissalam ini adalah menjadi hamba Allah yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa persoalannya, pertanyaannya, Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, mendapat gelar, mendapat penghargaan dari Allah yang sangat luar biasa, Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata persoalannya bisa dilihat di dalam sebuah sejarah. Sepenggal sejarah, Al-Quran mengatakan dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwa rahasia Ibrahim menjadi Khalilullah itu, kekasih Allah, mendapat penghargaan yang tinggi, bukan dari manusia tapi dari Tuhan, dari Allah. Ternyata disebutkan karena sifat Ibrahim adalah, mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh kita, Muhammad Bandung, dan saya yakin persoalan yang kita hadapi jauh lebih ringan daripada persoalan Ibrahim. Kata Allah, Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ul aidi wal absar. Dan ingatlah ketika hamba-hambaku bernama Ibrahim, Ismail, Ishak, mereka itu kata Allah ul aidi wal absar. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang memiliki visi yang sangat besar, visi-misi yang sangat kuat, yang sangat besar. Nah, kalau kita punya visi sekarang ingin membangun Bandung, saya kira saya punya keyakinan sih persoalan yang kita hadapi sehari ini jauh lebih ringan daripada persoalan Ibrahim alaihissalam dahulu. Yakinlah Pak Wali dan saya sebagai wakil wali kota dan Pak Sekda, semua kita mohon ayat jika Ibrahim mendapat tantangan sampai dibakar oleh Raja Namrud. Mohon ayat lah. So kira-kira ayat mohon wali kota Bandung yang terusik kepentingannya, kata Pak Eri tadi. Karena itu sudah sunatullah. Di saat kita akan membuat sebuah kebaikan, pasti ada orang-orang yang tersenggol. Hal yang wajar. Dan saya yakin yang tersenggol hari ini bukan orang-orang yang seperti Raja Namrud yang membuat Ibrahim dibakar. Ibrahim kan dibakar. Walaupun tantangan harus dibakar, subhanallah, Ibrahim tetap masih berjalan terus, siap bekerja, menghadapi melawan arus yang ada. Walaupun tantangannya harus dibakar, subhanallah, ketika dibakar apa yang terjadi? Allah menyelamatkan karena keyakinan tadi, keyakinan Ibrahim alaihissalam bahwa dia harus memperbaiki dengan istiqomah walaupun harus dibakar. Allah mengatakan ketika api sudah bernyala-nyala membakar Ibrahim, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan
wassalamu ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, datanglah kepadaku dan jadilah kamu api yang dingin untuk Ibrahim. Ibrahim setelah dibakar dan orang mengira kayu bakar yang sudah geheng atau CF sadayana hangus jadi abu, dianggap oleh hadirin yang hadir menyaksikan Ibrahim sudah tutung geheng. Ibrahim masih hidup. Itulah karamah Allah bagi 4 orang yang istiqomah. Yang ngomong kamu itu kan dalam kaum suruh apa ya? Benar. Pas bersil bote. Tadi kan aja nih. Terus beda PDN. Sedang dikeluarnya siapa? Perwal. Oh, wah,